Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. 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 Ya, terima kasih banyak udah menyempatkan Sehat waktunya untuk mengikuti kajian di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah sepatutnya kita sebagai insan, ya, sebagai manusia, mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita masih bisa mengikuti acara di pagi hari ini, masih diberikan nafas, masih diberikan rezeki, gitu ya, berupa kesehatan, biasanya bisa mengikuti acara pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa semoga salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, ya, kepada pahlawan kita, bisa dibilang pahlawan kita gitu. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, untuk acara pada pagi hari ini kita mengangkat tema menghadirkan semangat pemuda Al-Kahfi di era milenial. Gitu. Nah, sebelum kita mulai di acara inti, gitu ya, di acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu supaya acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya akan ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Alam Ansori. Nah, kebetulan beliau ini merupakan santri dari pesantren mahasiswa Syajarah Thayyibah dan juga merupakan mahasiswa aktif pendidikan bahasa Arab di UIN Maliki Malang. Luar biasa sekali. Kalau begitu langsung saja kepada Ananda Alam Ansori, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Semoga selaku pembaca dan kita selaku pendengar mendapatkan pahala yang luar biasa melimpahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal alamin. Iya. Jadi untuk acara pada pagi hari ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh Rumah Tahfiz Aufa Nurzalia yang kebetulan juga bekerja sama dengan Majelis Taklim Qurrata A'yun. Nah, ini kebetulan ada sedikit video yang ingin ditayangkan oleh Rumah Tahfiz Aufa Nurzalia. Ini merupakan video profil dari Rumah Tahfiz Aufa Nurzalia. Bentar ya. Coba saya tampilkan. Nah, tadi merupakan video profil dari Rumah Tahfiz Nurzalia. Nanti untuk teman-teman di sini yang ingin mendapatkan videonya atau mungkin ingin saya share videonya, bisa langsung personal chat ke saya aja, nanti akan saya share videonya, gitu ya. Oke. Untuk acara selanjutnya, ini kita akan memasuki ke materi inti, gitu ya, yang akan disampaikan oleh narasumber-narasumber kita yang sangat-sangat luar biasa, gitu. Jadi untuk acara ini bertemakan menghadirkan semangat pemuda Al-Kahfi di era milenial, gitu. Nah, kisah Al-Kahfi sendiri ini seperti yang kita ketahui bersama, gitu ya, untuk pemuda Al-Kahfi itu merupakan pemuda-pemuda yang luar biasa yang berjuang untuk mempertahankan imannya, gitu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala pada zamannya itu. Jadi untuk singkat cerita aja, gitu ya. Jadi bahwa zaman dahulu itu ada beberapa pemuda dari keturunan bangsawan di sebuah negeri yang sangat maju, gitu. Nah, negeri itu dikuasai oleh raja bernama Raja Dekianus. Nah, ini merupakan raja yang sangat-sangat kejam, gitu ya. Sangat-sangat kejam. Beliau raja ini juga suka menganiaya dan juga selalu memerintah rakyatnya untuk menyembah berhala. Nah, tapi ada beberapa pemuda nih yang mereka bersikeras kayak, oh enggak, kita enggak mau menyembah berhala, gitu.
Nah, akhirnya para pemuda ini mereka melarikan diri, mencari tempat perlindungan gitu ya. Dan akhirnya mereka menemukan sebuah goa pada sebuah gunung gitu. Nah, di dalam sana mereka membulatkan tekadnya untuk menghabiskan masa-masa remajanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana mereka berdoa, mereka memohon, meminta ampun, meminta rahmat gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu mereka juga memohon kepada Allah supaya memudahkan bagi mereka jalan yang benar gitu. Jadi untuk memberikan jalan yang benar dan menghindari dari godaan-godaan dan juga kezaliman orang-orang kafir. Nah, karena doa mereka yang sungguh-sungguh ini gitu ya, dan juga tekad mereka yang sangat bulat ini, akhirnya Allah menolong mereka. Suatu hari pasukan dari kerajaan ini tuh memutuskan untuk mengejar para remaja-remaja ini gitu, para ABG-ABG ini gitu. Mereka mencari keberadaan orang-orang ini hingga para pasukan ini berhasil menemukan jejak mereka di goa di mana mereka ini sembunyi gitu. Tapi atas izin Allah gitu ya, atas kuasa Allah, mata mereka ini ditutup gitu. Kayak dibuat seolah-olah mereka tidak melihat para pemuda ini. Dan akhirnya mereka beranggapan bahwa pemuda ini tidak ada, lalu memutuskan untuk menutup gua itu tadi. Tapi dengan kehendak Allah juga, telinga-telinga dari para remaja ini ditutup gitu. Seolah-olah mereka tidak mendengar kejadian-kejadian yang terjadi di luar sana. Sehingga mereka tertidur, benar-benar tertidur selama 309 tahun, teman-teman. Bayangin, tidur selama 309 tahun. Kita yang tidur seharian aja udah encok semua gitu ya badannya, ini 309 tahun tanpa makan, tanpa minum gitu. Luar biasa sekali. Nah, mungkin nanti untuk detail pelajaran yang bisa diambil dan juga detail ceritanya akan disampaikan oleh kedua narasumber kita yang sudah hadir, yang sangat-sangat luar biasa ini gitu ya. Namun sebelum masuk ke acara, ini ada pengumuman dari panitia bahwasanya akan ada pembagian hadiah berupa pulsa sebesar Rp150.000 untuk 3 orang pemenang. Ini 3 orang penanya tercepat gitu ya. Jadi untuk 3 orang penanya tercepat akan mendapatkan masing-masing pulsa sebesar Rp50.000 gitu. Jadi teman-teman jangan sampai ketiduran, apalagi sampai 309 tahun gitu ya, bahaya gitu. Nanti masuk berita viral gitu. Viral gitu. Oke, kalau begitu kita bisa langsung mengundang untuk narasumber kita yang pertama. Ini narasumber yang luar biasa gitu ya. Beliau merupakan mahasiswa aktif gitu di Yaman gitu ya. Jadi beliau ini bernama Yusufa Ikhlasul Amal. Nah, beliau ini merupakan alumni dari Pondok Pesantren Darul Ukhwah Malang. Beliau juga merupakan alumni dan menjadi guru dan sempat menjadi guru gitu ya di Pondok Pesantren Geria Tilawah Malang. Beliau juga sempat menjadi imam tetap di Masjid Perumahan Permata Jingga, Kota Malang. Dan sekarang beliau sedang aktif menjadi mahasiswa di Universitas Quranul Karim di Yaman, dan juga beliau merupakan pewaris sanad Al-Jazariyah. Beliau juga sempat mendapatkan ijazah Quran riwayat Asyim dari Syekh Lutfi Baru Khaibah dan juga Syekh Syarif Asyuyut. Wah, luar biasa sekali pemateri kita. Pemateri kita pada pagi hari ini. Kalau begitu langsung saja untuk waktu dan tempatnya kami persilakan kepada Ustadz Yusufa Ikhlasul Amal. Silakan Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah
wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat Al-Quran, yang mana di dalamnya terdapat petunjuk bagi seluruh umat manusia ini. Yang kedua, salawat serta salam kita selalu panjatkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan pengorbanan beliau dan para sahabatnya, agama ini bisa tersebar luas di seluruh dunia. Sebelumnya saya mau memohon maaf terhadap Mas Fahmi dan Mas Akmal, karena ini pertama kali saya mengisi forum seperti ini. Semoga Allah memudahkan saya untuk menyampaikannya dan memudahkan antum untuk memahaminya. Insya Allah seperti itu. Pada pagi hari ini, yang mana di Yaman pukul 5.34, setengah 6, baru melaksanakan sholat subuh. Kita akan membahas tema yang sangat menarik. Kebetulan saya diberikan tema oleh Mas Fahmi tentang pemuda dan Al-Quran. Wah, ini agak nyelentang sedikit temanya, tapi ini harus saya sampaikan. Bagaimana pentingnya Al-Quran ini. Ya, jikalau kita mendengar kata pemuda, ya, maka di dalam benak kita akan terpikirkan bagaimana semangat juang, perjuangan yang berdarah-darah. Bagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syabab. Dahulu kami ambil konco-koncoku, ambil teman-temanku, para sahabat ini berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu kami masih muda. Nah, ini menjadikan contoh pada kita bahwasanya dahulu para sahabat, ya, bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka pada waktu muda itu untuk apa? Untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan berjihad, ibadah yang lain, sholat, mengaji, lalu dan yang lain sebagainya. Dan juga berkata salah satu tabi'in yang bernama Abu Ishaq Amr As-Sabi', beliau mengatakan, ightanimu syababakum, arek-arek nom, gitu. Wahai para pemuda, jagalah, ya, jagalah waktu-waktu kalian ini. Qallama tamurru bi lailan illa wa ana aqra'u fihi alfa ayatin. Sangat sedikit, ya, waktu malam itu berlalu bagiku kecuali aku membaca 1000 ayat. Jikalau kita hitung 1000 ayat ini dalam riwayat Hafs an Asim, jadi Al-Quran itu ada 6.200 sekian ayat. Ini dalam riwayat Hafs an Asim. Ya, jikalau kita hitung satu hari sekitar 1000 ayat, maka kita akan menghatamkan Quran sekitar 6 hari atau 7 hari. Ini semangatnya para sahabat, ya, para tabi'in mereka. Nah, 1000 ayat ini termasuk 5 juz. Berkata ulama salaf, man qara'a khamsan lan yansa. Bagi siapapun, ya, siapapun yang membaca 5 juz satu hari dalam Al-Quran, maka tidak akan lupa. Ya. Lalu saya akan menyampaikan satu hadis, yang mana hadis ini sangat spesial, yang langsung disampaikan oleh orang yang spesial juga, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Dari kalimat ini tidak akan bergerak telapak kaki Nabi Adam pada hari kiamat sampai dia ditanya mengenai 4 hal. Jadi nanti pada hari kiamat kita itu nggak akan masuk ke level selanjutnya sampai kita ditanyai mengenai 4 hal. Salah satu pertanyaannya, ya gaya Reno. Salah satu pertanyaannya yaitu wa an syababihi fima abla. Ya, waktu nomu itu kowe gaya apa? Waktu mudamu itu kamu buat apa? Ya. Apakah kamu buat untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau antum buat atau kita buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Hendaklah kita mengintrospeksi diri kita sendiri, ya. Lalu ketika Anda tanya mengenai hadis ini kepada salah satu syekhana, yaitu Syekhani Al-Yamani, beliau berkata, kenapa kok dikhususkan oleh Rasulullah SAW yaitu kata syabab wa an syababi? Kenapa kok dikhususkan kata waktu muda? Dikarenakan apa? Waktu muda adalah aqwa fatrah lil insan, yaitu fase-fase
gimana kuat-kuatnya, semangat-semangatnya. Nah, itu kata Syahana. Lalu setelah kita mengetahui bahwasanya masa muda ini adalah masa yang sangat spesial, maka bagaimana kita ini memanfaatkan dari kespesialan itu yang sudah dikasih Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena tema kita pada pagi ini tentang pemuda dan Al-Qur'an, maka kita akan membahas bagaimana atau apa yang harus dilakukan para pemuda terhadap Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan teman-teman, yaitu poin yang pertama adalah pemuda harus, atau semuanya ya, harus menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sumber dari pemikiran atau petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dikarenakan apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-9, Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini, wahai para renom, sesungguhnya Al-Qur'an ini akan memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Jikalau kita tanya kepada Syekh Google, Google Map lah, kita tanya jalan yang paling cepat. Kita tanya seperti itu. Maka Google Map akan menjawab, yaitu jalan yang paling lurus. Menggok setitik, itu sudah jauh dia. Jalan yang paling cepat untuk nyampai ke tujuan adalah jalan yang paling lurus. Wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihat. Al-Qur'an ini pula memberi kabar gembira bagi orang-orang mukmin yang apa? Yang mana mereka selalu melakukan ketaatan, melakukan amal soleh. Annalahum, sesungguhnya bagi mereka ajron kabira, yaitu pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu hadis yang mana diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Saat temenane Gusti Allah, iki terjemahan wong Jawa iki. Sesungguhnya Gusti Allah akan mengangkat derajat suatu kaum atau seseorang dengan kitab ini, dan akan merendahkan pula dengan kitab ini. Jadi kita ambil kesimpulan dari ayat dan juga hadis yang sudah disampaikan, bahwasanya pemuda itu harus menaruh perhatian yang sangat besar terhadap Al-Qur'an. Dikarenakan apa? Al-Qur'an ini adalah sumber pemikiran dan juga petunjuk atau peta yang mana di dalamnya itu tidak ada kecacatan sedikit pun, tidak ada keraguan sedikit pun, dan itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana firman-Nya dzalikal kitabul la raiba fi. Al-Qur'an itu di dalamnya enggak ada kecacatan sedikit pun, tidak ada keraguan sedikit pun. Yang kenapa Allah menjadikan Al-Qur'an itu tidak ada kecacatan? Hudan lil muttaqin, yaitu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan yang mau bertakwa. Coba kita bayangkan teman-teman, apabila kita ingin serehla atau jalan-jalan ke suatu daerah. Kalau misalnya di Malang itu Sendang Biru, pantai Sendang Biru atau 3 warna yang terkenal otomatis dan daerah itu sangat asing bagi kita. Otomatis kita butuh yang namanya peta, alat yang namanya peta, di mana peta itu akan membimbing kita kepada daerah tersebut. Begitu juga Al-Qur'an, di mana kita apabila hendak menjalani 60 tahun usia kehidupan ini, maka juga harus membutuhkan peta yang sangat bagus, petunjuk yang sangat bagus, yang mana di dalamnya tidak ada kecacatan sedikit pun. Insya Allah bisa dipahami oleh teman-teman. Kita rela 2 jam aja loh. Ini Surabaya, Malang Surabaya butuh peta. Apalagi menjalani kehidupan yang 60 tahun inilah, masa nggak butuh peta? Kan istilahnya podoai goro gitu lah, bahasa Jawanya lah, podoai goro gitu kan. Itu poin yang pertama yang ingin saya sampaikan. Lalu poin kedua adalah setelah kita dikasih peta, iki Mas Fahmi peta, tak kei gratis, gaya wamu. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa membaca peta tersebut? Itu pertanyaannya. Apakah kita bisa membaca peta tersebut? Ya kan percuma apabila kita dikasih wis gratis, gak bayar, ra iso maca pisan. Waduh sini loh, ya kan? Kan yang ngisi-ngisi ini loh.
Ada satu hadis teman-teman, ya, di mana hadis ini sebagai motivasi bagi kita semua untuk selalu belajar Al-Quran, ya, belajar membaca Al-Quran. Saya ingin teman-teman dihafalkan hadis ini, ditulis, ditempel di dinding. Ya, ini motivasi bagi saya untuk belajar Al-Quran. Seperti itu. Coba sekarang tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al-mahiru bil Qur'ani. Ayo. Al-mahiru bil Qur'ani Ma'as safarati. ma'as safarati Al-kiramil bararah. al-kiramil bararah Walladhi walladzi yaqra'ul Qur'ana yaqra'ul Qur'ana Qur'ana wa yatata'u fihi. wa yatata'u fihi Oh, wangel bahasanya. Ulangi lagi. Wa yatata'u fihi. Ayo. wa yatata'u fihi Wa huwa alaihi syaqun. wa huwa alaihi syaqun Falahu ajrani. falahu ajran. Ya, tugasnya untuk teman-teman ya untuk dihafal hadis ini. Ya, udah hafal ya. Saya itu satu baris saja itu. Ya, harus dihafal ya pelan-pelan. Artinya ini sangat menarik. Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir dalam membacanya, maka balasan bagi orang itu adalah apa? Mereka akan dikumpulkan. Ya, mereka akan membersamai para malaikat yang dimana malaikat itu wis dicap oleh Gusti Allah. Wis dicap bahwasanya malaikat ini malaikat yang berbakti ambek aku. Malaikat yang berbakti sama aku. Mereka akan dikumpulkan bersama malaikat-malaikat tersebut. Sedangkan orang yang membaca Quran dan ia masih terbata-bata dalam membacanya, istilahnya kurang tidak fasih dalam membacanya, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Ya, apa itu dua pahala? Yaitu pahala dia membaca Al-Quran dan pahala dia belajar Al-Quran. Ya, jadi mulai saiki teman-teman, ya, kudu belajar, diniatkan karena Allah dan diniatkan untuk mengangkat kejahilan dari diri kita dan dari orang lain. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu beliau berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai'un illa man sahhat niyatuhu. Sesungguhnya ilmu ini ya, ilmu ini tidak ada tandingannya kepada segala sesuatu apapun kecuali bagi orang yang membenarkan niatnya. Maka santri dari beliau ini berkata, wa kaifa sahhat niyatuhu ya Abu Abdillah? Maka bagaimana seseorang itu membenarkan niatnya wahai Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu beliau berkata, yanwi raf'a jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia berniat untuk mengangkat kejahilan dari dirinya, lalu dia mengangkat kejahilan dari orang lain. Seperti itu teman-teman. Ya. Lalu dari hadis ini dan juga perkataan Imam Ahmad bin Hanbal ini timbul pertanyaan bagi diri kita sendiri. Ya, sudah seberapa banyak pemuda pada zaman sekarang ini yang bisa baca Quran? Ya, itu pertanyaannya. Dikarenakan apa? Ketika anak karena Syekh Google berkata juga ketika anak ke artikelnya beliau berkata 65% 65% Muslim di Indonesia nggak iso maca Quran, nggak bisa membaca Al-Quran. Dan ini termasuk aib yang sangat besar bagi kita. Dikarenakan apa? Kita adalah mayoritas di negara kita sendiri. Masa ingin menuju suatu jalan yang benar nggak bisa bacanya? Kan yo sini itu lah. Wallahu taala alam. Ya. Ini poin kedua teman-teman. Lalu poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan yang harus menjadi perhatian bagi para pemuda adalah setelah kita sudah dikasih peta, ya, dikasih Quran sama Allah, lalu kita bisa membacanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yaitu memahami teman-teman. Memahami apa yang dimau oleh Gusti Allah, apa yang dikarpi oleh Gusti Allah. Ya, masa kita cuma bisa baca tok tanpa bisa memahami? Saya kasih permisalan. Budi ingin mengerjakan soal ujian. Ya, itu permisalan nih. Mengerjakan soal ujian.
Ya, akan tetapi dia tidak paham buku yang mau diujikan. Ya kan podo ae, nggak bisa mengerjakan. Dia bisa baca bukunya yang mau diujikan, akan tapi dia nggak tahu materinya apa yang mau diujikan. Seperti itu teman-teman. Ya, begitu juga Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an ini bisa menjadi manfaat di kehidupan kita. Akan tapi kita tidak bisa membacanya. Waduh. Ini sesuatu yang harus diintrospeksi teman-teman. Ya. Lalu ini waduh Ustaz, iki wis dikongkon moco, ya, belajar moco, dikongkon memahami, dikongkon tadaburi, yuk susah juga Ustaz buat kita. Yo, jangan khawatir teman-teman. Ada kaidah fikih yang mengatakan mala yudroku kulluh la yutraku julluh. Gak iso kabeh, kalau kita nggak bisa melakukan sesuatu itu secara penuh, maka jangan kita tinggalkan semuanya. Ya, membaca Quran itu pun sudah mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana ada hadis yang berkata, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha." Barang siapa, ini didengarkan teman-teman. Barang siapa yang membaca satu huruf tok di Quran, ya, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Ya. Dan kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Betapa baiknya Allah sama kita ya. Tinggal pertanyaannya ini gelem opo ora. Wes iku pertanyaannya. Mau opo enggak? Itu aja pertanyaannya. Wes saya istilahnya memotivasi diri saya dan juga teman-teman untuk selalu bermusahabah ya, bermudawamah, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dikarenakan apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sak wapi-wapi awakmu Mas Fahmi, ya, sebagus-bagusnya dirimu adalah ketika kamu belajar Al-Qur'an dan mau mengamalkan apa yang kamu pelajari itu. Ya. Sudah, insya Allah ini 3 poin yang harus jadi perhatian bagi para pemuda. Lalu setelah kita membahas 3 poin ini, apakah teman-teman tidak ingin menghafalkan Al-Qur'an? Nah, itu. Ya. Mosok ngafal titi-titi aja nggak iso. Ya. Berkata ulama salaf ya, tentang ketika mereka ditanya mengenai menghafalkan Al-Qur'an. Mereka berkata, "Ni'matun ya, la ya'rifuha illa man dzaqaha." Yaitu suatu nikmat yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang merasakan nikmat tersebut. Ya. Maka coba teman-teman untuk memulai menghafalkan Al-Qur'an. Sesedikit apapun yang bisa kita hafal, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya, tapi jangan sampai niat kita untuk menghafalkan itu liyuqal lahu hafidh, supaya dikatakan hafidhul Quran wa na'udzubillah. Semoga kita dihindarkan dari niat tersebut, ya. Tetaplah menghafal Quran sepanjang usia kita. Bukankah Rasulullah SAW menghafalkan Quran itu 23 tahun? Ya, Rasul itu ya, pedoman kita menghafalkan Quran itu 23 tahun. Siapalah kita yang suka terburu-buru menghafalkan Quran? Yo, 1 bulan, 2 bulan, ya Allah, gimana dia menghafalkan Quran 2 bulan? Kalau kita dilindungi. Ya. Sebelum kita tutup, ya, saya akan membagikan tips kepada teman-teman untuk menghafalkan Al-Quran. Ya. Tips ini insya Allah sudah banyak yang mencoba dari teman-teman anak di Yaman. Semoga ini bermanfaat. Ya. Ini saya ada Al-Quran. Ya, ada Al-Quran. Tak tunjuk di ayat Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim di surat Al-Baqarah. Ya. Satu halaman ini, teman-teman ya, satu halaman ini terdapat 15 baris. Terdapat 15 baris. Kita bagi menjadi 3. 5 baris, 5 baris, 5 baris. Nah, yang dimana setiap barisnya itu kita ulang-ulang. Ya. Metode apapun kita temui di dalam menghafalkan Al-Quran tidak akan keluar dari at-tikror, yaitu mengulang-ulang. Berkata ulama salaf, bitikrori yuthbitul ma'lumat. Dengan kita mengulang-ulang, maka maklumat itu akan istilahnya nggak kemana-mana. Ya, akan tathbit di dalam diri kita. Ya, 5 baris ini kita baca sekitar 10 kali. Wes iku paten. Pertama kali harus dibaca 10 kali. Setelah 10 kali, kalau misalnya belum mutkin, kita baca lagi sampai istilahnya mutkin. Mutkin itu apa? Yaitu la yatakallaf
fil fil kalam, tidak merasa berat ketika mengucapkan Al-Qur'an, ketika menghafal. Yo, tidak nyandet-nyandet istilahnya lah. Yo, dibaca sampai mungkin sudah 5 baris pertama. Setelah itu langsung ke 5 baris kedua. Seperti yang dilakukan di 5 baris pertama sampai 5 baris ketiga. Nah, setelah itu dari satu halaman ini dilakukan sampai ke 1 juz. Nah, ketika 1 juz itu jangan sampai melanjutkan ke juz berikutnya sampai 1 juz ini benar-benar mutqin. Ya, bisa distorkan ke teman atau ke ustadznya. Ya, yang penting harus membaca 1 juz bil ghaib. Seperti itu teman-teman. Itu memang mujahadahnya sangat berat, di mana kita dilatih untuk mengulang-ulang hafalan, ya, memorojaahnya, lalu menyetorkannya. Itu memang berat, tapi di dalamnya itu terdapat nikmat yang tidak ada tandingannya. Ya, bahkan dunia dan seisinya pun itu kalah. Karena memang kita berniat untuk menjadi khairul ummah, ya. Yang dikatakan Rasulullah, khairukum sa'wapi-api awakmu, yaitu ketika kamu belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Insya Allah itu aja yang akan saya sampaikan. Sebelum kita tutup ada sebuah kalimat hikmah, ya, dalam bahasa Arab, yang mana kalimat hikmah ini sangat masyhur. Tak bacakan, ma madha min umrik fat wal mu'ammalu laka la tudrikhu innama yaumukal an fajtahid fi. Yang telah berlalu tidak akan kembali. Ya, hari esok bisa jadi takkan engkau temui. Maka hari ini adalah harimu, maka bersungguh-sungguhlah. Itu seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada perkataan yang mungkin kurang dipahami dan kalau ada kesalahan dari saya, itu datangnya dari saya sendiri, dan kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufik wal inayah, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bapak Ustadz Yusuf Haikasul Amal. Yo, gitu. Kalau katanya, yo, gitu. Jadi untuk para pemuda gitu ya, kalau tadi pesannya Ustadz Yusuf Haikasul Amal gitu ya, atau mungkin kita bisa sapa dengan Ustadz Ikhlas gitu. Untuk para pemuda itu kasarannya udah dikasih peta hidup gitu ya, Ustadz ya, berupa Al-Qur'an gitu. Terus gratis, gak bela berjuang ya. Kayak sama moco, angel gitu. Jadi untuk kita selaku pemuda gitu ya, kita semaksimal mungkin gitu ya untuk mendekatkan diri dan juga belajar kalamullah gitu, atau Al-Qur'an gitu ya. Terima kasih banyak Ustadz Ikhlas ya. Waduh, ini jauh-jauh dari Yaman ini. Kapan Ustadz rencana pulang Ustadz? Waduh, nanti bisa nih diadakan kajian offline gitu ya untuk Ustadz Ikhlas ini ya. Masya Allah. Saya masih belajar juga. Waduh, ya udah. Terima kasih banyak Ustadz ya. Ya, ini Mas Fahmi dan Mas Akmal, mohon saya izin dulu dikarenakan ada ujian di Jamiah. Ya. Oh ya, baik. Ya, kita doakan semoga lancar-lancar Ustadz ya ujiannya. Amin, terus segera pulang ke Indonesia gitu ya. Okay. Amin. Ya, baik, terima kasih banyak Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali tadi penyampaian materi dari Ustadz Ikhlas gitu ya, dengan ciri khasnya yo gitu. Ada tiap kalimat ada yo gitu, ada kata-kata yo gitu. Nah, selanjutnya ini akan ada materi yang nggak kalah luar biasanya gitu ya, tapi supaya kita nggak ngantuk gitu ya, kita akan setelkan kembali video dari Rumah Tahfiz Aufa Nurzalia, karena Rumah Tahfiz ini merupakan penyelenggara dari acara taklim pagi pada pagi hari ini. Gitu. Sebentar ya. Baik, sudah bisa dilihat teman-teman? Halo? Sudah. Okay. Sudah. Oh gitu, saya langsung mulai aja. Lagunya nggak ada ya?
Nah, itu tadi merupakan video profile dari Rumah Tahfiz Nurzalia. Dan untuk teman-teman semua di sini yang mungkin jika ada pertanyaan mengenai Rumah Tahfiz Nurzalia, bisa langsung menghubungi kontak person yang tadi sudah ada di video. Dan kalau teman-teman mau punya videonya, juga bisa nanti menghubungi saya melalui private chat di Zoom ini, nanti akan saya kirimkan videonya. Gitu ya. Baik, selanjutnya akan ada materi yang luar biasa juga, gitu ya, dari narasumber kedua kita. Beliau ini pernah juara 1 dan juga juara 2 pada National Youth Debating Competition, dan juga merupakan partisipan of Indonesian Leadership Project, juga partisipan of Asian Youth International MUN, gitu ya. Dan beliau sekarang aktif sebagai mahasiswa di Institut Pertanian Bogor, dan juga merupakan presiden of OSIS SIT Nasional. Wah, luar biasa sekali. Kalau begitu langsung saja kepada Kak Akmal Musyafa, bisa kami persilakan. Halo Kak Akmal. Halo Kak Fahmi. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa. Gimana Kak kabarnya Kak? Sehat Kak ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu bisa langsung dimulai Kak untuk materinya. Ini ada share screen-nya atau gimana? Ada. Izin share screen ya Kak Fahmi? Oh ya, bentar ya. Oke. Oh, masih di disable. Oke, ya. Terima kasih Kak Fahmi. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, sudah. Saya buka kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan telah memberikan kita kesempatan agar bisa hadir dan berkumpul bersama di ruang Zoom ini secara virtual. Dan insya Allah semoga sehat semua. Salat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, tuntunan kita, panutan kita, Nabi Allah Muhammad SAW, beserta para keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Selamat pagi ini. Panggilnya apa nih? Teman-teman semua, kakak-kakak, bapak ibu sekalian. Dan tadi udah disampaikan materi yang keren banget dari Ustadz Ikhlas mengenai ini, pemuda dan Al-Quran gitu. Dan semoga inspiring banget gitu. Dan di sini saya mungkin akan menyampaikan kurang lebih sama tapi dari sisi yang berbeda gitu. Di sini saya akan menyampaikan dari sisi yang lebih general dan mungkin pengalaman saya sendiri sebagai seorang pemuda gitu. Gimana sih rasanya dan pengalamannya berinteraksi dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri pada Al-Quran. Oke. Dan kita mengambil tema besar tadi semangat pemuda Al-Kahfi gitu ya. Dan tadi juga udah dijelasin secara ringkas kisahnya sama Kak Fahmi. Dan untuk itu sebelum kita masuk, izinkan saya untuk mengawali sesi kali ini dengan menceritakan sebuah kisah. Dan ini sebenarnya kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh Kak Fahmi tadi tentang kisah dari pemuda Al-Kahfi. Bagaimana mereka hidup, terus bagaimana ketika ada raja tirani, seorang tirani bernama Dikianus ini mereka merasa terancam dan akhirnya kabur. Dan akhirnya tidur selama 309 tahun. Selama banget gitu. Dan jadi ini ratusan tahun sebelum Nabiullah Muhammad hadir di muka bumi. Ratusan tahun sebelum Islam ada. Gitu. Dan tujuan Allah SWT selain untuk menyelamatkan mereka dari tirani ini, yakni agar juga dijadikan sebagai suri tauladan. Untuk dijadikan sebagai hal untuk kita pelajari. Dan bahwa untuk membuktikan bahwa keajaiban besar juga bisa terjadi kepada orang beriman. Dan dari kisah ini, kisah yang mungkin udah sering banget kita dengerin, mungkin tiap Jumat kita baca suratnya, terus udah beberapa kali jadi tema atau topik khotbah, dan entah udah berapa kali jadi dibahas di taklim-taklim seperti ini, dan banyak sekali hal yang bisa kita pelajarin. Dan untuk dari segala banyak hal yang bisa kita pelajari, aku ingin
meng-highlight satu poin yang selaras dengan tema yang bakal dibawa hari ini. Yaitu saya ingin meng-highlight tentang semangat pemuda. Nah, kita melihat bagaimana semangat dari pemuda-pemuda Al-Kahfi untuk selalu mengsustain atau selalu mempertahankan akidah tauhid, walaupun ancamannya nyawa mereka gitu. Dan mereka ini, pemuda Al-Kahfi, adalah pemuda yang gigih berjuang menyelamatkan akidah tauhid dari penguasa zalim. Karena mereka tahu dan bahkan mungkin sadar sepengetahuan mereka kalau kita nggak selamat nih, kalau kita nggak selamat, ini akidah tauhid bakal hilang nih. Ini nggak ada yang nerusin dan bakal hilang gitu. Siapa yang bakal ngangkat panji-panji Allah nanti gitu? Nggak ada. Dan keteguhan sikap dan idealisme yang tinggi itu diabadikan dalam Al-Quran. Lebih tepatnya dalam surat Al-Kahfi ayat 13 gitu. Yang artinya kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Dan merupakan sunatullah, tampilnya para pemuda tangguh dengan visi transformasi, idealisme tinggi, dan gerakan perubahan menuju masa depan yang lebih baik. Pemuda merupakan elemen potensial bangsa yang selalu menyuarakan pembaruan. Islam menempatkan pemuda pada posisi sangat strategis dalam melakukan berbagai perubahan menuju kejayaan umat dan bangsa. Jika kita melihat sejarah dan melihat di Al-Quran, pemuda ini selalu ada atau selalu membawa perubahan yang spesial gitu. Kadang membawa dampak atau perubahan yang terkadang rasanya tuh kayak terlalu besar untuk orang-orang seumuran mereka gitu. Contohnya, kalau kita lihat menaklukkan Konstantinopel dahulu, Sultan Muhammad Al-Fatih, 25 tahun, itu masih muda banget gitu. Mungkin seumuran Kak Fahmi, itu udah menaklukkan Konstantinopel, sebuah emporium, sebuah kerajaan besar, punyanya Romawi kalau nggak salah. Dan itu udah ditaklukkan oleh seorang sultan berumur 25 tahun itu. Dan juga siapa yang tidak kenal dengan Ali bin Abi Thalib, yang sudah meluk Islam dan memperjuangkan Islam sejak usia sangat muda. Dan bahkan ada kayak perkataan, kan Ali ini dikasih pedang Zulfikar, pedangnya salah satu pedang legendarisnya punya Rasulullah. Terus ada kayak semacam frasa gitu, Fataila Ali, dan pokoknya artinya tidak ada pemuda selain Ali, tidak ada pedang selain Zulfikar. Saking spesialnya Ali sebagai seorang pemuda gitu. Dan betapa spesialnya pemuda in general dalam pandangan Islam. Oke, dan ketika kita lihat kondisi sekarang ini gitu ya, ketika kita belajar sejarah dan melihat ke belakang, bahwa pemuda ini selalu meninggalkan jejak-jejak yang brilian gitu, perubahan-perubahan yang berpengaruh, perubahan-perubahan yang besar gitu, dan berpengaruh ke kehidupan kita sekarang gitu. Kalau kita lihat dulu kan kayak pemuda keren-keren banget gitu, dari zaman penjajahan, dari zaman kekhalifahan, dari zaman Rasul, dan bahkan dari zaman-zaman sebelum itu gitu. Dan lalu kalau kita lihat kondisi sekarang gitu kan kayak kok gini gitu kan? Apakah ada yang terjadi? Apakah sesuatu yang beda gitu? Kalau kita lihat kondisi pemuda sekarang tuh kita jadi bertanya-tanya gitu kan? Apa yang terjadi gitu? Apakah ini terjadi karena perkembangan zaman? Atau mungkin perkembangan teknologi yang terlalu cepat? Atau mungkin yang akhir-akhir ini sering direlakan, krisis moral gitu. Dan tidak ada jawaban pasti gitu ya. Tapi satu hal pasti yang bisa saya katakan atau simpulkan adalah banyak hal yang terjadi setelah beratus-ratus tahun dan bergenerasi-generasi selanjutnya hingga sekarang ini. Banyak sekali hal yang terjadi. Dan ada satu pembicara gitu ya, seorang public speaker yang menurut saya berhasil istilahnya meringkas apa yang sebenarnya terjadi oleh mungkin anak-anak atau orang-orang yang tumbuh di zaman ini gitu. Nah, ini adalah public speaker top di Amerika, namanya Dave Chappelle, dia seorang Muslim juga, dan dia meringkas kejadian terjadi ini sebagai The Age of Spin gitu. The Age of Spin ini apa gitu? Jadi dia ceritanya gini, dulu waktu SD Amerika waktu itu baru mau ngeluncurin roket. Dan otomatis si gurunya waktu itu bawa TV di troli gitu, karena dulu belum ada proyektor sama laptop, bawa TV sama troli dimasukin ke kelas,
Ceritanya nonton bareng, dinyalain TV-nya, dan waktu roketnya meluncur, itu kan momen yang sangat magical gitu, momen yang sangat keren banget, apalagi buat anak SD. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba roketnya tuh meledak, jeder. Dan semua orang yang di dalam tuh langsung dianggap meninggal semua gitu. Itu kan pasti jadi salah satu momen yang tragic gitu ya, momen yang bahkan bisa traumatizing buat anak SD gitu. Udah, lalu gurunya bilang matiin TV, terus udah, itu untuk sesi hari ini ya, silakan kalian pulang aja gitu. Dan si Dave Chappelle ini, dia menganalogikan bahwa roket yang meledak ini itu sekarang terjadi dimanapun, kapanpun di sekitar kita. Terlebih lagi dengan perkembangan teknologi dan alur informasi yang semakin deras dan semakin transparan gitu. Contohnya mungkin kalau ingin contoh langsung, kemarin Semeru baru erupsi, ya kan? Terus beberapa waktu lalu ada kasus yang mahasiswi UB itu. Terus sebelumnya lagi ada kasus yang Bu Risma. Jadi kayak banyak banget roket meledak gitu. Jadi kita kayak banyak tahu berita gitu, banyak hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Dan hal-hal itu, kata dia itu membuat kita menjadi jadi susah untuk peduli gitu. Karena kita kejadian ini tuh on a daily basis gitu kan. Terus kayak, oh kemarin Semeru erupsi. Oh terus ntar ada apa lagi? Ini adalah apa lagi? Itu jadi kayak banyak banget gitu. Dan ini affecting atau mempengaruhi anak muda dengan mental ya. Jadi kayak, oh gimana gitu. Kayak dunia nih terlalu besar bagi dia gitu. Jadi rasanya untuk mempunyai idealisme atau bermimpi besar tuh kayak, ya it's impossible gitu rasanya. Dan terkadang jadi ada yang namanya existential crisis gitu kan, kayak dunia ini banyak buat masalah sih gitu. Terus kayak peran dan tempatku di dunia, dalam peran dunia itu nanti bakal di mana dan segala macam. Dan itu ya sering banget terjadi gitu. Dan ya dulu mungkin aku dulu pernah tipis-tipis juga kayak gitu. Dan ya itu The Age of Spin. Dan ini kan suatu hal yang mungkin bukan menggerogoti, tapi suatu hal yang umum di kalangan generasi sekarang ini. Dan lalu gimana sih caranya untuk kita bisa survive dan move on going in life gitu, with all the things that happening gitu. Nah, ini ketika saya ingin membagikan tips and tricks, ya. Ini based on my experience, berdasarkan pengalaman di dunia yang mungkin sangat caut dan sangat ramai ini. Nah, gimana cara menemukan ketenangan gitu. Nah, pertama ini, temukan lingkungan yang baik. Mesti banyak dari kita udah pernah mendengar kayak analogi si penjual parfum dan si pandai besi, di mana kalau kita deket-deket sama penjual parfum kita kesemprot baunya, kalau kita sama pandai besi kita kesemprot sama kita jadi nempel baunya gitu. Dan itu emang benar gitu, dan true banget gitu. Dan lingkungan yang baik ini merupakan kayak semacam fondasi gitu ya, untuk biar kita bisa berpikir jelas gitu. Dan apalagi lingkungan yang baik tuh lingkungan yang selalu mengingatkan kita untuk selalu dekat pada Allah Ta'ala gitu. Dan dulu waktu aku SD SMP gitu ya, kan kayak setiap ada kajian tuh kayak ya udah gitu kan, ya kajian doang gitu, apaan gitu. Dan ketika SMA, ketika alhamdulillah menemukan lingkungan yang baik, bahkan waktu itu kayak ada kajian ustadz siapa di ujung kota tuh ya kita datengin gitu, kita bareng-bareng sama teman gitu. Dan itu ya yang bikin sesuatu itu fun gitu. Dan apalagi waktu itu SMA kebetulan saya juga boarding. Waktu itu ada kajian Ustadz Salim Afilah di kota. Itu kebetulan saya boardingnya tuh di kayak semacam kabupaten gitu. Itu benar-benar saya belain sama teman, bro, ini ada kajian ini, datang yuk gitu. Terus ya udah datang gitu. Dan di lingkungan itu tuh rasanya kayak positif banget gitu loh. Jadi kenapa jadi kayak ada dorongan sendiri buat ayo kita lakuin sesuatu yang positif segala macam gitu. Karena kan walaupun kita di lingkungan terus lingkungannya kayak gabut nggak ngapa-ngapain kan juga nggak produktif dan nggak enak gitu. Jadi ketika kita ketemukan lingkungan yang baik, teman-teman yang pas, yang selalu mengingatkan kita pada kebaikan, rasanya tuh jadi pengen baik terus gitu. Dan untuk melakukan suatu hal yang baik tuh bukan jadi beban istilahnya lah gitu. Dan lingkungan yang baik ini mungkin
bisa ditemukan dan dicari gitu ya. Jadi dengan bersosialisasi kita kayak apa ya, trial gitu, kita coba tes gitu, kita coba ajakin yang baik-baik apakah dia mau apa enggak gitu. Dan insya Allah nanti kalau orang baik itu pasti klubnya juga bakal orang baik, juga bakal sama orang baik kok gitu. Dan ingat juga di surat As-Saff kalau nggak salah, kita tuh disuruh untuk berjamiah gitu kan. Ada yang namanya amal jama'i gitu. Kita harus melakukan sesuatu bersama-sama gitu. Sesuatu yang dilakukan bersama-sama itu akan sangat menjadi lebih baik daripada ketika dilakukan sendiri gitu. Nah, terus ada quote kalau nggak salah, jika ingin berjalan cepat, jalanlah sendiri. Kalau ingin berjalan jauh, maka jalanlah bersama-sama. Dan perjalanan menjadi orang yang baik itu bukan perjalanan yang singkat dan perjalanan yang dekat. Itu perjalanan seumur hidup. Maka diperlukannya lingkungan yang baik atau teman-teman yang baik untuk bisa menjadi support system dan selalu mensupport kita. Kalau kita misalnya lagi down, terus lagi merasa khilaf-khilafnya tuh ada yang ingetin. Terus kalau misalnya kita lagi semangat-semangatnya buat jadi baik, kita bisa ngajakin teman-teman kita yang lagi down gitu. Jadi benar-benar it's a win-win solution gitulah. Dan juga bisa apply ke kondisi-kondisi yang lain juga gitu. Tadi lingkungan yang baik. Dan lalu, nah ini tips and triknya sebenarnya cuma 2 sih, dan menurutku cuma yang base gitu. Dan gue cari mentor. Dan ini interesting karena sejak awal pandemi, kan kebetulan saya udah ikut beberapa webinar gitu lah ya sama tokoh-tokoh, let's say, tokoh-tokoh. Dan dari mereka semua, maksudnya nggak peduli lagi nyampein materi apa, terus nggak peduli dia siapa, itu mereka selalu ada satu hal yang sama. Mereka selalu bilang untuk carilah mentor gitu. Dan kenapa cari mentor gitu? Dan ini sangat penting banget gitu. Dan ini kebetulan juga saya rasakan waktu SMA kemarin. Dan mentor ini kayak semacam guidance gitu lah, pengarah. Kita diarahkan untuk selalu menjadi baik, kita diarahkan untuk mengembangkan potensi terbaik dari kita gitu. Dan mentor ini itu kalau setahu saya itu bisa siapapun dari background apapun, asal orangnya tuh lebih tua dari kalian. Kenapa lebih tua? Karena kalau lebih tua pasti kan udah punya lebih pengalaman kehidupan dari kalian, dari kita gitu. Dan mentor ini benar-benar berguna banget gitu ya, terutama buat ngarahin. Kadang-kadang apalagi anak muda tuh, terutama kayak saya ini kan, itu rasanya pengen semuanya dicoba gitu loh, kayak bener-bener langit itu batasannya gitu. Tapi kan kita nggak mungkin langsung nyoba semua kan, nggak mungkin langsung terabas semua gitu kan. Nah makanya kadang diperlukan kayak konsultasi gitu, Pak, Bu, Mas, Kak, saya mau nyoba ini nih, kira-kira gimana gitu, dan segala macam. Terus dilihat apakah kira-kira cocok nggak dengan potensi kita atau enggak gitu. Dan juga kan kadang itu ya, kita kalau gagal coba lagi, tapi kan ada waktu atau breaking point ketika kita harus move on dan mencoba hal yang lain gitu. Dan itu dengan ada mentor tuh bisa membantu banget gitu. Kayak kayaknya kamu udah nggak cocok di sini deh, coba yang ini, coba yang itu gitu. Jadi benar-benar mentor tuh kayak friend, kakak, terus guidance gitu. Dan apalagi kalau ketika kita down, kita butuh someone to talk to, orang buat diajak bicara, orang buat diajak cerita, diajak solusi. Mentor tuh mantep banget gitu. Dan ini biasanya kayak ya tempat kita buat cari ujangan dan segala macam gitu. Dan dengan 2 dasar ini gitu ya, ketika kita sudah menemukan lingkungan yang baik dan dapat mencari mentor, lingkungan yang baik yang selalu support terhadap kita, yang selalu mengingatkan dalam kebaikan, dan istilahnya selalu menjaga kita agar tidak jatuh ke jurang. Dan ya ini hal-hal dasar yang menurutku bakal bisa menjadi landasan yang sangat kuat agar kita bisa move on untuk menjadi diri yang lebih baik ke depannya gitu. Nah kayak gitu. Dan dulu tuh ada berapa yang saya ingat dari mentor dulu ya. Waktu itu lagi nggak down sih, kayak terutama waktu pandemi gini kan, kayak hidup tuh gini-gini aja gitu kan, apa-apa di depan layar, kita kayak hampir 24/7 depan layar,
mau itu kuliah, mau itu kayak nonton YouTube, main apa-apa, semua depan layar gitu. Terus coba baca buku gitu kan, terus kok tetap rasa hidup tuh hambar gitu kan. Terus beliau ingetin, Mas coba kamu tingkatkan lagi gitu ya, tingkatkan lagi baca Qurannya dan coba kamu baca buku-buku agama gitu. Terus kan kayak waduh, kebetulan kan saya kan apa ya, kurang terbiasa kalau baca buku yang kitab-kitab jedek gitu kan. Mungkin beda sama Sati Ikhlasul tadi. Jadi waktu itu awalnya baca buku yang enteng-enteng aja tuh, buku agama yang enteng, yang dibentuk ada narasinya dan ada ceritanya, terus mulai baca dan benar-benar jadi tenang, alhamdulillah gitu. Apalagi ketika meningkatkan lagi tilawahnya dan baca Al-Qur'annya, alhamdulillah makin tenang lama-lama. Dan ya itu salah satu efek positif yang saya rasakan dengan adanya mentor gitu. Dan saya pun nggak akan sampai dan jadi seperti ini kalau tanpa lingkungan saya yang baik dan mentor saya gitu. Ini itu sih, dan kedua hal ini merupakan basic banget yang akan saya pegang sampai nanti gitu. Dan harapannya mungkin bisa teman-teman atau kakak-kakak pakai gitu. Oke. Dan mungkin itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Kak Akmal untuk materinya. Itu luar biasa loh. Memang saat-saat itu memang saat-saat meledak gitu ya, Kak Akmal ya, bisa dibilang ini roketnya lagi meledak nih di dunia, terutama juga di Indonesia gitu ya. Jadi tadi juga ada beberapa solusi dari Kak Akmal gitu ya. Kita harus cari lingkungan yang baik karena bisa dibilang kamu siapa temanmu gitu ya. Kamu adalah siapa temanmu gitu. Dan juga kita harus mencari mentor. Karena mentor itu merupakan guidance tadi ya, seorang guide untuk supaya kita bisa melangkah di kehidupan yang lebih baik lagi gitu. Oke, nah ini selanjutnya kita udah buka sesi tanya jawab untuk teman-teman di sini yang mau memberikan pertanyaan juga bisa langsung tulis aja di kolom komentar gitu ya. Nanti kita langsung dijawab langsung oleh Kak Akmal gitu. Oke, mungkin sembari menunggu teman-teman menuliskan pertanyaan, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai Rumah Tahfiz Nurzalia gitu ya. Karena Rumah Tahfiz ini merupakan wadah untuk kita belajar Al-Qur'an juga gitu. Untuk teman-teman di sini biar bisa belajar Al-Qur'an gitu ya. Dan di sini juga tidak hanya untuk anak-anak kecil tapi juga untuk orang-orang dewasa juga. Gitu. Dan nanti juga mentornya, tadi kan kata Kak Akmal juga harus mencari mentor gitu ya. Di Rumah Tahfiz juga ada mentornya dan juga ada acara taklimnya gitu ya, ada pertemuan rutinnya. Bisa online, bisa juga offline. Kalau misalnya offline bisa nanti langsung datang di Kota Malang gitu. Untuk alamatnya ada di Jalan Bantaran di Kota Malang. Untuk detail alamatnya nanti ada di video. Buat teman-teman yang mau minta videonya bisa langsung chat personal ke aku aja gitu. Oke, nah mungkin kita mau sharing-sharing aja sama Kak Akmal gitu ya. Tips and trick nih. Kak Akmal ini kan pemuda, remaja gitu ya, remaja yang luar biasa gitu. Bisa dibilang remaja yang luar biasa gitu. Kalau permasalahan di anak-anak remaja sekarang gini, itu kan mereka lagi galau-galaunya gitu ya. Kayak, ih kuliah nih fase galau-galaunya gitu kan. Dulu saya juga pernah kuliah gitu ya. Wah ini memang fase galau-galaunya, kayak kita mau ke sini, tapi kita juga mau ke situ, kita mau ke sana, kita mau ke sini gitu, kita mau ke semuanya, kita mau coba semuanya gitu. Nah kalau dari Kak Akmal sendiri nih, ada nggak kira-kira solusi nih yang bisa langsung kita terapkan di kehidupan kita gitu, biar kita nggak linglung nih buat ambil jalan gitu. Mungkin di sini ada teman-teman juga yang baru masuk kuliah atau mungkin lagi kuliah atau mungkin lagi mengalami fase-fase itu gitu. Mungkin bisa dari Kak Akmal ada nggak kira-kira cara-cara supaya kita nggak linglung memilih jalan gitu? Oke, ya ini emang apa ya, salah satu highlight muda zaman sekarang ya, labil banget gitu kan, banyak mau yang dicoba. Iya benar.
Dan nggak terkecuali saya juga sih Bang Fahmi. Dan Oh waktu ya. kuliah ini emang rasanya kan kayak apa ya, banyak pintu terbuka gitu kan, apalagi setelah SMA yang mungkin linear, tiba-tiba kita masuk kuliah, wah banyak banget gitu. Dan kalau aku sendiri tuh waktu itu kayak emang udah ngeset gitu ya di kuliah, sekiranya apa aja sih yang buat aku tertarik gitu, terutama mungkin di organisasi atau UKM. Dan ya udah dicobain aja gitu. Dan walaupun mungkin waktu yang namanya maba kan rasanya kayak masih optimis gitu ya, kayak oke, kuliah saya mau aktif dan dapat nilai bagus gitu kan. Tapi terkadang kan tidak semudah itu. Nah, makanya kayak kita tetap harus tahu limit kita gitu. Ya jangan di-push-push juga, kita juga manusia gitu. Itu sih, dan mungkin bisa juga tadi kita tanya-tanya ke mentor juga. Dan aku dulu juga sebelum kayak ngambil pilihan masuk organisasi mana tuh ya didiskusiin dulu juga gitu. Sekiranya bakal cocok nggak, dan sekiranya bakal membebani aku buat kuliah gitu nggak. Iya, mungkin itu Oke, sih jadi Bang Fahmi. ya emang harus dipikir matang-matang gitu ya sebelum melangkah gitu, karena kan juga kuliah ini banyak nih yang mau diambil, ini tuh semua mau Iya. dilakukan gitu. Oke, nah di sini ada penanya nih dari Kak Lia gitu ya. Di lingkungan kuliah itu bagaimana tipsnya agar bisa teguh dengan Al-Quran sementara lingkungan tidak mendukung gitu. Dan sekarang gimana agar dekat dengan Al-Quran gitu. Mungkin bisa dibantu jawab oleh Kak Akmal. Silakan Kak. Oke, ya. Terima kasih pertanyaannya. Dan sekarang kan ketika masa kuliah online kan alhamdulillah lingkungannya lebih kondusif ya, karena kita kan dekat keluarga dan di rumah gitu. Jadi aman gitu. Ada yang monitor lah istilahnya. Dan kalau semisal offline gimana nih gitu. Dan itu tadi kenapa saya bilang pentingnya lingkungan yang baik gitu. Karena insya Allah kalau kita udah masuk di lingkungan seperti itu, maka tilawah kita, hafalan kita insya Allah bakal terjaga gitu. Jadi kayak mungkin apa ya, salah satu prioritas yang penting dicari di kuliah sebelum apapun tuh ya lingkungan yang baik gitu. Biar kita nggak down sebelum mencoba yang lain gitu. Ini itu. Oh, gitu ya. Dan mungkin juga bisa ini ya dari time management gitu ya Kak Akmal ya, untuk membagi waktu dengan Al-Quran, dengan kesibukan kita sehari-hari gitu. Baik-baik. Luar biasa jawaban dari Kak Akmal. Oke, ini juga karena mengingat durasi waktu ya, kita sudah kalau misalkan di sana udah jam setengah 12 ya? Setengah 11. Ya, setengah 11. Oke, kalau di sini saya di Maluku udah jam setengah 1 siang di sini ya. Iya, kita 2 jam lebih cepat gitu. Baik kalau gitu terima kasih banyak Kak Akmal untuk materinya, untuk jawaban pertanyaannya juga, luar biasa sekali. Dan juga kita ingin mengucapkan terima kasih untuk Ustadz Ikhlas tadi ya, tapi sudah tidak bisa bergabung dengan kita karena katanya beliau ada ujian gitu di kampusnya. Baik kalau gitu, terima kasih banyak juga untuk teman-teman semua yang udah hadir di acara pagi hari ini, di kajian online gitu ya, pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan oleh kita di kehidupan sehari-hari. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, sebelum menutup acara pada siang hari ini gitu ya, kita bisa membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.